Minggu ini kami selama 1 minggu Pak hanya bertambah 1 orang yang positif. Artinya dari 61 minggu yang lalu, hari ini masih 62. Jadi cuma bertambah 1. Kemudian dari 62 orang ini yang meninggal tetap 3 orang, tidak ada yang meninggal yang baru. Yang sembuh 26 orang, sehingga yang masih dalam perawatan ada 33 orang. 33 orang ini sebagian kecil ada di rumah sakit Cereng dan sebagian besar ada di dalam perawatan atau karantina mandiri di tempat masing-masing. Yang kedua, pasien dalam pengawasan 74 orang, tapi yang sembuh 60 orang, yang meninggal 12 orang, sehingga yang masih dalam perawatan tinggal 2 orang lagi yang PDP. Kalau ODP sampai hari ini tercatat 5.886, yang sudah selesai dipantau 5.862. Artinya orang dalam pengawasan, dalam pemantauan di Subang tinggal 24 orang lagi. Ini orang dengan resiko ini menjadi sangat sedikit ya. OTG ada 260 orang, yang sudah selesai dilakukan tracing 253, sehingga ada 7 orang lagi yang masih akan kita tracing terkait dengan kasus yang terakhir. Terus yang kedua, teman-teman, ingin saya sampaikan bahwa Pekan Swab Jawa Barat yang dilaksanakan 17 kabupaten kota termasuk Subang, hari ini adalah hari kelima. Ya, kami melaksanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 19 ini tiap hari 4 puskesmas dengan target minimal 40 orang yang diswab. Jadi kalau sudah 5 hari, target kami kalau sehari 160, sampai hari ini kami sudah memeriksa 816 orang yang sudah diswab. Sedangkan target kalau 50% Subang 1.500, harusnya kita 750. Berarti ini sudah melampaui target Pak Kalak. Dari 816 ini tentunya kami membagi 2. Ada yang dikirim di Balai Veteriner Subang, dan sebagian sampel kami bawa ke Labkesta Bandung. Dari Balai Veteriner ini sudah keluar hasil 2 puskesmas. 1 puskesmas Ciasem dan yang 1 puskesmas Pusaka Negara yang sudah ada hasilnya. Alhamdulillah Pusaka Negara negatif swab semuanya. Kalau di Ciasem ada yang 1 yang positif. Jadi dari 816 ini yang keluar ada hasil 2 puskesmas, 1 yang positif. Ini alhamdulillah tidak seperti yang kita bayangkan Pak, akan banjir swab ada kasus yang positif. Ini perlu kita syukuri semua. Terima kasih. Perlu saya tambahkan, kalau yang lain tadi sudah jelas oleh Pak Dr. Maksi, dari mulai swab adalah bagian dari percepatan penanganan, dan alhamdulillah ya sudah melampaui target, bahwa masyarakat Kabupaten Subang sebenarnya tinggi kesadaran untuk itu, dan tidak ada penolakan ya. Dengan demikian ini kerjasama yang baik antara gugus tugas kabupaten, kecamatan, desa, dan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan terakhir dalam perawatan yang tertular, yang terpapar di Alamanda RSUD Kabupaten Subang. Kemarin kita memfasilitasi gugus tugas kabupaten kepada gugus tugas kecamatan dan desa. Sebagaimana kita maklum bahwa kemarin ada 6 pasien yang kita rawat di isolasi yang sudah cukup lama, dengan 2 bulan waktu yang tidak sebentar, dan yang 1 sudah negatif, artinya sudah sembuh. Yang 5 orang meminta permohonan untuk isolasi mandiri di tempat lingkungannya mereka di kampung 500 ya, wilayah
Desa Cindangsari, Kecamatan Kasomalang. Yang 5 orang dan ke-6 itu adalah kesadaran, kemauan mereka mengajukan kepada kita dan kita mengayomi. Setelah itu kita cek kesiapan penerimaan masyarakatnya. Apakah keinginan warganya, tetangganya ini, saudaranya ini apakah diterima atau tidak. Ternyata alhamdulillah diterima dengan tangan terbuka dan kami pelajari dokumen yang ada, pernyataannya ya tidak keberatan, dan akhirnya kita mengalihkan isolasi itu. Dengan demikian kami sampaikan yang kedua kalinya apresiasi kepada pasien dirawat 2 bulan, itu sebuah kesadaran. Ya, selama dirawat dia tidak memperlihatkan sifat karakter yang melawan aturan daripada yang ditetapkan oleh medis, dalam ini protokol kesehatan. Namun mungkin dengan 8 kali swab ini mereka membutuhkan suasana baru, lingkungan yang mereka rindukan. Nah, maka kita mengayomi, menyetujui dengan 2 kesepakatan itu antara pasien, RSUD dan masyarakat, maka sekarang sudah berada di lingkungan mereka. Dan insya Allah secara psikologis ya, batin mereka merasa nyaman, tenang, imunnya naik. Nah, maka kesembuhan kita sangat harapkan dan doakan untuk cepat bagi mereka sembuh. Dan saya sampaikan pada teman-teman media, saya juga ucapan terima kasih gugus tugas kabupaten, terutama kepada masyarakat sekitar di sana, dan juga kepala desa, BPBD, kemudian BPD kecamatan, dan juga gugus tugas di kabupaten. Ini kerjasama yang bagus sekali, yang mudah-mudahan ini sebagai model nanti ke depan sebuah kesadaran dan kerjasama yang bagus. Dengan demikian, saudara sekalian, kita terus berupaya, gugus tugas melakukan swab yang lumayan, kita sudah mencapai di atas target ya, 50% lebih, kita sudah mencapai angka 819 dari 1.500. Ya, insya Allah ini sebuah kesadaran pertanda penanganan COVID-19 di Kabupaten Subang semakin menghasilkan, dan semakin dengan 1 minggu ini tidak ada penambahan kecuali yang kemarin 1 ya dari Ciasem. Nah, sangat menurun dibanding dengan yang kita khawatirkan nih, daerah-daerah yang rentan, ternyata ya alhamdulillah ya. Itu yang bisa disampaikan pada sore hari ini, dan tentu saja upaya-upaya dari waktu ke waktu dengan tahapan-tahapan yang ada, dan kita insya Allah dengan kerjasama yang baik, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, seluruh teman-teman media juga menyampaikan ke publik keseriusan pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19. Kita merindukan ya, ekonomi harus bangkit lagi, begitu ya. Semua lini kehidupan harus menggeliat, dengan catatan mari semua disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Teman-teman media, terima kasih dukungannya untuk karantina mandiri di rumah. Terus terang kami banyak mendapat pertanyaan Pak dari beberapa kepala desa di sekitar Cindangsari, kok bisa karantina mandiri? Nah, kalau masih ada yang penasaran mau melaksanakan karantina mandiri, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk konsultasi. Sebab sesuai dengan pedoman Kemenkes, orang tanpa gejala harusnya tidak usah di rumah sakit. Rumah sakit itu untuk orang yang sangat membutuhkan tindakan medis saja. Ya, itu aja. Artinya kami siap memfasilitasi desa-desa yang lain yang akan membawa pulang warganya yang masih di Alamanda. Silakan, kami sangat mendukung.